Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menilai pemerintah harusnya segera membongkar pagar laut tanpa ada penyegalan. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarang aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu kan, apa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah kami aku yakin bisa membantu. Misalnya minta WALHI resmi, tolong gerakkan rakyat, insya Allah kita bantu. Kalau itu masalahnya. Kalau pemagaran ini untuk dampak lingkungannya menurut WALHI gimana? Ya sebetulnya motif ya yang paling utama itu, motifnya dulu karena kita melihat itu adalah ini dalam konteks tata ruangnya dia diarahkan untuk pembangunan kota baru dengan cara mereklamasi. Nah kalau dia sudah reklamasi baru kelihatan dampak yang lebih besarnya. Memang untuk sekarang ini dampak lingkungannya itu adalah dia menghambat laju arus muara dari muara ke laut dan sebaliknya, sehingga nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air. Kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono. Selamat sore, Pak Pung. Kita tanggapi dulu tadi ada dari WALHI yang bilang bahwa kalau memang ini mengganggu nelayan dan juga merugikan, kenapa harus disegel dulu dan tidak langsung dibongkar, Pak Pung? Selamat sore. Terima kasih. Memang jadi dengan kehadiran kami di situ kan beragam masyarakat menyampaikan komentarnya, tapi semuanya positif buat kami. Artinya semuanya mendukung langkah kita terkait dengan kenapa tidak dibongkar dulu. Ini ada kami ini penegak hukum, kita juga azas kita praduga tak bersalah dulu. Dan kita tidak gegabah dalam hal ini, bukan melihat orang besar orang kecil, rakyat kecil pun juga tidak harus kita lakukan langsung digusur aja, kan enggak gitu, Pak. Ada peringatan, ada langkah awalnya itu. Nah peringatan tersebut kita segel. Kami beri waktu di situ dan anggota kami di lapangan sedang melakukan investigasi. Kami sebar di sana cari informasi, full bucket. Kalau sudah mantap kita panggil kalau memang ada yang bertanggung jawab. Oke, berarti ada yang bertanggung jawab, ya udah kita sikat bareng-bareng. Tadi kami akan dibantu sama WALHI, kita tunggu. Oke. Dan aparat yang lain juga siap membantu kita untuk mencabut pagar tersebut. Itu terima kasih sekali. Baik. Artinya KKP tidak sendiri dalam hal ini. Terima kasih Bapak WALHI. Kalau untuk sementara ini Pak, untuk pelakunya apa sudah diketahui siapa? Belum Pak. Kami masih di lapangan melakukan full bucket, ya. Anggota kita kami sebar, kita tanyakan ke semua yang ada di seputaran tersebut, siapa yang nancapkan itu, siapa yang menyuruhnya, gitu kan. Belum kembali anggota kami, Pak. Baik. Tenang saja, tadi Pak Menteri juga sampaikan, KKP dalam hal ini tegas. Karena laut tersebut Pak tidak boleh dikelola semena-mena, ada aturan mainnya. Baik. Ada perizinannya yang harus diurus di Kementerian Kelautan Perikanan. Baik, Pak Ipung, tapi kan ada tudingan yang mengatakan bahwa ini dilakukan oleh oknum ataupun sebuah perusahaan pengembang terkait dengan proyek strategis nasional, namun dari pihak perusahaan memang membantah hal tersebut. Apakah nanti penyelidikan juga akan ke arah sana, Pak? Begini Pak, orang boleh menyangka siapapun, itu hak-hak sah-sah saja.
Namun semua itu harus dibuktikan kan Pak. Kepemilikan kendaraan saja perlu BPKB, kepemilikan tanah saja perlu sertifikat. Artinya itu yang menunjukkan kepemilikan atau penanggung jawabnya. Nah, kami juga telusuri ke arah sana Pak. Jadi jangan sampai nanti gegabah asal tunjuk-tunjuk orangnya banyak Pak, seperti itu. Tapi kami pastikan dalam hal ini KKP tetap bekerja siang malam, anggota kami dan pimpinan-pimpinan kami juga mendukung. Bahkan seharian ini kami mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia seluruhnya. Oke. Artinya semua menginginkan ini segera selesai. Baik, Pak Ipung, kalau kita lihat ini kan pagar sangat luas dan juga sangat panjang membentang. Ini sebenarnya untuk apa sih Pak? Ada yang bilang ini buat menandai wilayah, ada yang bilang ini untuk menahan ombak. Tapi ada juga Wahli sempat bilang bahwa ini untuk menandai wilayah, untuk wilayah reklamasi Pak. Sejauh ini dari penyelidikan Anda, apa guna dari pagar laut ini? Sejauh kami melakukan pemeriksaan terhadap reklamasi, belum ada yang melakukan pemagaran, Pak. Ya, dari Sabang sampai Merauke kami melakukan pengawasan terhadap pelaku reklamasi, nggak ada, Pak. Artinya kalau itu pemagaran untuk itu mungkin modus, tapi yang jelas kami belum melakukan menemukan itu. Kemudian penahan ombak juga tidak mungkin karena itu jaraknya jarang-jarang, Pak. Terucuknya itu. Jadi kami pastikan di sini mungkin ya untuk menandaan tadi bahwa ini kan 6 kecamatan Pak. 6 kecamatan ada beberapa desa itu kan, barangkali para warga tersebut berbondong-bondong di tetangga sana sudah mulai pemagaran, kita dibagar-bagarin. Ini tidak boleh. Tidak boleh karena Pak, laut ini pemersatu bangsa. Laut ini akses publik yang bisa semua melakukan kegiatan bebas di situ, tidak ada di kota-kota. Ya, karena itu KKP mengatur perizinannya dengan PKKPRL, di mana semua persyaratan-persyaratan harus dipenuhi dulu. Nah, terhadap yang sudah dilakukan ini Pak, pemagaran inilah melanggar. Pelanggaran ini pertama kami segel. Selanjutnya apabila menemukan penanggung jawabnya, ya akan kami lakukan klarifikasi, pemeriksaan, kemudian kalau memang proses pidana atau apa ya kita lakukan. Namun di sini kami punya undang-undang Cipta Kerja terkait dengan PKKPL tersebut. Laut ini harus dikelola dengan bijak, itu intinya Pak. Baik. Pak Ipung, tahan dulu sebentar Pak, kita akan dengarkan dulu ada rekan kami, Esra Ambarita yang ada di lokasi untuk melaporkan kondisi terkini di sana. Nanti akan saya kembali ke Bapak lagi. Sementara saya sapa dulu rekan Esra. Selamat sore Esra, sejauh ini di hari ini apakah di sana masih terlihat ataupun masih berdiri kokoh? Dan juga apakah ada petugas ataupun siapa yang kemudian menjaga wilayah tersebut agar pagar tidak diganggu ataupun tidak diusik seperti itu, Esra? Ya, selamat sore Bre dan juga pemirsa. Kalau kami perhatikan di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, tempat saya mengabarkan yang menjadi terdampak dari pembangunan pagar bambu misterius, untuk saat ini masih berdiri sangat kokoh. Di belakang saya ini kurang lebih ada dari bibir pantai tempat saya mengabarkan kurang lebih 400 hingga 500 meter jika kami perhatikan ke arah pagar yang di belakang saya ini. Nah, tadi warga juga sempat menyatakan ada bagian beberapa juga yang belum rampung. Dan yang paling ujung kalau kami lihat itu sudah juga mengganggu aktivitas para nelayan karena ini membentang 30,16 km yang semula ini dikatakan hanya panjangnya 7 km di tahun 2024 kemudian mengalami penambahan. Sementara untuk rata-rata panjang bambu ini kami lihat estimasinya adalah 6 meter. Warga yang sempat kami tanyakan ini di sekitar lokasi sempat mengatakan tentu ini sangat mengganggu aktivitas dari para nelayan. Tidak hanya mengalami kesulitan ketika mencari ikan karena harus memutar-mutar jalan, namun juga dari segi BBM ataupun dari segi bahan operasionalnya ini juga harus menjadi lebih tinggi karena harus memutar jalan untuk mencari ikan. Itu salah satu yang disampaikan oleh warga. Nah, kemarin atau beberapa waktu lalu kita ketahui juga dari KKP, dari pemerintah melalui KKP sudah melakukan penyegelan. Artinya ini merupakan pembangunan yang secara ilegal harus ditegakkan melalui hukum. Nah, tentunya selain dipasang bahwa ada penyegelan dari pemerintah melalui
BKKP ini sudah memberitahukan, mengimbau kepada pihak-pihak terkait yang melakukan pembangunan dari bambu misterius ini, dihimbau untuk menghancurkannya atau ini dihancurkan segera, diberikan waktu kurang lebih selama sebulan ataupun 30 hari. Jika dalam waktu 20 hingga 30 hari ini tidak dihancurkan, maka dari pihak pemerintah akan segera menghancurkan. Karena tentunya ini tidak hanya mengganggu kegiatan dari nelayan, namun ini juga tentunya merusak ekosistem laut. Dan dari para nelayan tentunya berharap ini langsung dihancurkan. Karena kami tanyakan juga kepada beberapa warga, sampai saat ini tidak tahu siapa yang menginisiasi dan siapa dalang dibalik pembangunan dari pagar bambu misterius ini yang sempat mencuri perhatian, bahkan viral di ruang media sosial. Dan kalau kita ikuti beberapa berita dari kementerian terkait juga sempat diwawancara dan menyatakan belum mengetahui terkait adanya pagar bambu ini dan akan meninjau langsung. Dan tentunya kita tunggu apakah nanti pemerintah akan melakukan peninjauan langsung dan siapa sebenarnya, apakah ada kepentingan terkait ataupun ada private sector. Tentunya kita tunggu jawaban dari pihak pemerintah atas kejadian ini. Kembali ke Anda, Bri. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Dan kini kita kembali ke Pak Ipung. Pak Ipung, ini untuk segelnya sampai berapa lama? Dan jika memang nanti pelakunya datang dan juga mengajukan perizinan akan diberikan? Pak Ipung. Terima kasih Pak. Jadi waktu kami berikan tadi Mbak Ambarita sampaikan 20 sampai 30. Mungkin 20 hari udah cukup lah itu. Terkait dengan pagar ini pasti akan kami tindak lanjuti ini dulu Pak. Jadi dalam hal kita menemukan pelanggaran dulu diselesaikan. Ketika pelanggaran belum diselesaikan, tidak ada itu yang perizinan Pak. Oke. Itu di situ, garis besarnya di situ. Jadi jangan khawatir nanti tiba-tiba keluar izin dari KKP, tidak lah Pak. Karena prosedurnya harus diselesaikan dulu pelanggaran tersebut. Itu ada denda ke negara, PNBP dan segala macamnya. Itu yang akan kami terapkan dalam hal ini. Jadi kami kalau tadi Mbak Rita nggak ngelihat pasukan saya, kapal kami agak jauhan memantau terus, ada di agak ketengahan. Kami juga pakai satelit di situ. Jadi jangan khawatir. Mbak Ambarita, kita masih anggota kami masih ada di seputaran sana, baik di kampung-kampung situ maupun di lautnya. Oke, Pak Ipung, kalau kita tarik ke belakang, ini kan disampaikan bahwa sempat pertama kali dibangun ini di Agustus 2024, kemudian akhirnya sampai ke 30 km ini kan di bulan ini Pak. Ini sejauh ini bagaimana pengawasan di sana, kemudian bagaimana bisa dibiarkan ataupun bisa bertambah sepanjang itu Pak? Apa yang kurang ataupun apa yang miss di sana Pak? Jadi bukannya dibiarkan Pak, kami bahkan waktu itu Pemda dari Tangerang kemudian dengan anggota kita Polsus juga dah turun ke sana. Kita memang mencari Pak, ini siapa pemiliknya itu kan? Mau kita panggil klarifikasi maupun kita BAP, tapi belum ketemu. Artinya mohon maaf nih, masyarakat juga rapat di situ Pak. Jadi mereka juga tidak mau memberikan keterangan, tapi ada juga pasti yang kontra pasti ada di situ. Saya yakin. Oke. Kalaupun nanti tidak ada yang mengaku Pak, tetap itu akan kami bongkar semuanya itu. Jadi kalaupun ada yang mengaku, ya itu nanti proses akan berjalan. Kalau tidak ada mengaku, pemerintah pasti akan membongkar pagar-pagar tersebut Pak. Oke, baik. Kita harapkan semoga pelakunya tetap atau segera tertangkap dan juga diketahui, dan semoga juga kita melihat nanti pagar ini tidak berdiri hingga mengganggu aktivitas lain di sana. Terima kasih Pak Ipung sudah bergabung bersama kami di Aingi Sore. Terima kasih, selamat sore.